Aku sudah hidup selama lebih 20 tahun dan sudah melakukan berbagai hal. Jadi kali ini aku akan berbicara tentang perbedaan gaya pacaran Indonesia dan Jepang. Kisah cinta SMA sampai berapa ya? Pertengahan umur 20-an ya. Aku nggak bisa ngomong tentang kisah cinta orang dewasa. Kenapa gitu? Karena kalau aku ngomong tentang percintaan orang dewasa di sini, nanti bakalan jadi kayak pesta kumpulan kata-kata yang nggak bisa aku ngomong di YouTube gitu, kayak wey gitu. Pasti videonya akan dihapus karena kosakata seksualnya banyak. Dan kali ini aku akan berbicara tentang yang pertama, cara cinta. Wow, salah. Yang pertama, cara berkomunikasi. Bukan berarti semua orang kayak gini ya. Jadi mohon tenang ya teman-temannya. BTW, mecha ii tenki sore. Ima nanji? 2 mecha ii tenki. Hal ini benar-benar berbeda. Orang Indonesia banyak yang balas chatnya cepat banget ya. Sampai aku kepikiran kayak chat AI kali ya gitu. Enggak, mungkin mereka pakai chat AI ya mungkin ya. Soalnya di WhatsApp ada fungsi ini kan, kayak tanda kan, yang bisa pin ya. Chat di paling di atas kan. Jadi orang Indonesia itu bukan ngobrol yang penting, bukan. Yang penting ngobrol. Ini ya. Kalau orang Jepang itu ngobrol yang penting, bukan yang penting ngobrol. Seperti itu. Jadi orang Jepang banyak yang nggak suka ngobrol kalau nggak ada topik ya. Aku juga orang Osaka, jadi suka bercanda. Tapi dulu waktu aku chat via line sama pacarku waktu SMA atau S1 ya, kehabisan topiknya. Jadi waktu balas chat, aku cuma balas ya. Terus aku dibilang gini sampai pacarku, otak lu udah nggak ada ya? Karena aku balasan aku itu ya, gitu ada. Itu aja ya. Maafkan aku ya. Khususnya kalau sudah dewasa, sudah mulai sibuk ya. Jadi kalau dewasa orang Jepang itu mungkin gini, selamat pagi sarapan, gitu. Lagi ngapain? Belanja sama teman, hati-hati ya, udah pulang, aku mau tidur, selamat tidur. Itu aja, itu doang. Itu sudah mulai biasa. Orang Indonesia nggak mungkin kan, nggak bisa kan. Makan sama siapa, jam berapa, mau kemana gitu kan. Jadi kayak apa ya, percakapan pasangan suami istri yang sudah 30 tahun menikah ya, seperti itu. Karena sudah saling percaya. Jadi gini, tentu saja di waktu-waktu penting ngobrol lewat telepon juga. Anak SMA Jepang banyak cinta monyet, tapi kalau sudah dewasa mereka berubah deh. Termasuk aku juga. Budaya menelepon juga berbeda ya. Ini pengalaman aku juga. Kalau ada waktu, orang Indonesia akan telepon ya, pasti ya. Misalnya waktu istirahat sekolah atau waktu istirahat kantor sebelum tidur ya, pasti telepon. Aku penasaran, emang sebegitu banyak ya pembicaraannya? Kalau teman-teman waktu nelpon sama pacar ngomongin apa aja ya? Tolong kasih tahu aku ya, bukan tahu ya. Garingnya ini ya. Kasih tahu saya. Kasih tahu. Garing. Ya tentu saja orang Jepang ada juga nelpon. Tapi kalau dibandingkan sama orang Indonesia, mereka nggak begitu sering nelpon ya. Orang Jepang juga nelpon, tapi kalau nggak lama nggak bertemu ya, atau ada hal yang penting, itu baru telepon. Terus ada istilah kalau dalam bahasa Jepang, neochi denwa. Dalam bahasa Inggris sleeping call ya, atau sleep call. Katanya itu tidak baik untuk otak deh, karena otak akan menerima apa ya, kayak sinyal, bukan sinyal ya, global radio sebelum tidur ya. Jadi kalian semua tolong berhenti untuk sleeping call ya. Itu nggak bagus untuk otak. Kalau ada otak ya, bercanda. Karena mungkin pas bangun, besok kalian bakalan jadi kayak fenomena. Itu bahaya ya, bahaya. Tolong hentikan. Aku juga dulu pernah dalam satu hari nggak balas chat sama pacarnya. Terus ada balasannya, Kazuma, kamu masih hidup? Aku nggak terlalu jago telepon ya. Bukan jago ya, bukan jago. Takut karena wajahnya nggak terlihat ya. Jadi aku mencurigai, ini beneran pacar nggak sih gitu. Paham ya teman-teman ya. Kalau berbicara sama teman atau orang, wajahnya jelas. Tapi kalau via telepon, itu wajahnya nggak jelas. Terus aku dengar cerita dari orang Indonesia. Katanya kalau dengar suara pacar, bakalan benar-benar tenang. Kalau gitu gimana kalau lihat video pacar yang sudah direkam aja? Cukup kan? Itu juga cukup. Menurut aku cukup deh. Ya tapi aku pikir mungkin karena beda budaya ya. Dibanding orang Jepang, orang Indonesia itu lebih sering ketemu dan
ngobrol sama orang lain gitu kan. Makanya mungkin ini karena efek budaya gitu. Selanjutnya tentang cara pacaran dan bermain. Driving, pergi ke mall berdua, dan apa ya, makan bareng. Menurut aku kalau ini di Indonesia ataupun Jepang nggak jauh beda ya. Tapi orang Jepang itu kalau sudah kuliah atau dewasa banyak yang mulai tinggal sendiri. Jadi banyak yang pacarnya nginap di rumah ya. Kebanyakan dewasa dan mahasiswa. Di malam hari apa yang mereka lakukan? Terserah imajinasi kalian aja ya. Ini ya imajinasi. Karena kalau di Jepang ini hal yang biasa ya melakukan. Kalau di Indonesia nggak terlalu bisa ya. Kalau di Jepang itu biasa, bukan luar biasa. Luar biasa juga, tapi biasa. Karena itu adalah salah satu ekspresi kasih sayang. Jadi bagi orang Jepang itu penting. Tolong memahami. Makanya mahasiswa yang pergi jalan-jalan ke luar negeri berdua maksudnya pacarannya juga hal yang biasa. Malam hari mereka ngapain? Terserah imajinasi kalian aja. Imajinasi. Meskipun bilangnya pada malam gimana kalau nonton TV bareng, pasti nggak nonton. Aku yakin pasti nggak nonton TV-nya. Tapi di Indonesia juga aku pernah ngalami culture shock. Waktu itu aku jalan-jalan malam bersama teman orang Jepang di Taman Indonesia. Di taman itu ada banyak pohon dan rumput ya, rerumputannya. Terus di tempat yang ada banyak pohon ada suara itu. Terus aku cek ada pacaran orang Indonesia yang lagi cium-ciuman dengan penuh semangat. Hijabnya udah mau naik sampai ke atas kepala gitu. Jadi aku merasa bersalah. Ya, terus semangat mereka. Mungkin pertama kali ya, mungkin ya. Harusnya itu hal yang benar-benar nggak boleh dilihatinnya. Tapi maaf aku sudah lihat. Di tempat lain ada pacaran yang apa ini? Gede dengan apa? Ini. Namun ada pelukan juga, ya karena kita manusia ya. Makanya menurut aku hal yang membedakan Indonesia dan Jepangnya itu yang bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng sama pacar ya. Atau nginap di rumah. Indonesia mungkin susah ya, tapi Jepang sudah biasa. Terus pertengahan umur 20, orang yang sudah menentukan menikah atau bertarung yang mulai tinggal bersama meskipun masih dalam tahap pacaran. Itu sudah biasa, sudah banyak. Aku pikir kalau nanti ada masalah terus berpisah, itu lucu ya. Harus pindah lagi ya. Adik perempuanku juga waktu umur 24 tahun sakit. Bertunangan dan setelah itu tinggal bersama pacarnya. Bukan pacar ya, karena sudah bertunangan kan. Terus syukurnya tahun ini sudah menikah. Tahun kemarin sudah menikah dengan lancar ya. Sudah hamil juga. Omedetou gozaimasu. Omedetou adik saya, mungkin nggak nonton video aku ya. Tinggal bersama sebelum menikah itu disebut dousei. Karena dousei itu adalah tinggal bersama sebelum menikah. Untuk saling tahu, saling mengenal ya. Saling tahu ya mungkin ya. Lebih dalam tentang pasangan, seperti itu. Jadi banyak yang bilang itu bagus ya. Sifatnya, sikapnya, sehari-harinya gimana gitu ya. Tapi kalau Indonesia nggak boleh ya. Itu perbedaan budaya juga. Adikku sudah menikah, tapi aku sama sekali tidak ada rencana menikah. Yang ketiga, tentang pertengkaran. Tentang ini, menurut aku orang Indonesia lebih sering berantem ya mungkin ya. Tapi ini karena ada dua alasan. Yaitu pertama, seperti yang sudah kalian ketahui, banyak orang yang cemburan. Cembur. Ini nggak perlu aku jelasin kan. Cembur on cembur. Yang kedua, tentang kejujuran. Misalnya, menurut aku banyak orang Indonesia yang pacarnya langsung bilang dengan jujur kalau ada hal yang dia benci atau yang menurut dia salah. Tapi menurutku kalau orang Jepang banyak dari mereka yang awalnya ditahan dulu ya. Kayak tes gitu ya. Kalau Jepang misalnya hari ini minus 100, hari berikutnya minus 15, hari berikutnya minus 300. Terus kalau udah nggak bisa sabar, kayak mau melontak gitu kayak, kenapa hari itu gini, kenapa kamu gini, kenapa aku udah mikir ini dari sebelumnya, sebelumnya kemarin kenapa gini gitu kan. Aku nggak suka. Aku lebih sekali langsung dibilang biar tidak melundak ya. Tapi menurut aku orang Jepang banyak yang berantem secara teoritis ya. Kalau Indonesia lebih emosi menurut aku ya. Tentu saja tidak semua orang ya, tapi aku mikir gitu deh berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman bapak.
Ya, ini dari pengalaman aku dan pengalaman di sekitar aku ya. Aku juga sudah lihat banyak masalah. Aku nggak bisa lupa wajah teman aku. Karena terlalu capek ya mungkin dia ya. Mukanya jadi kayak Kaonashi. Tahu nggak Kaonashi? Sento Chihiro. Ada kan Kaonashi? Makanya aku kayak merasa lebih banyak orang Indonesia yang berantem. Tetapi bicara jujur, itu hal yang baik loh teman-teman. Itu bagus. なんでさ、こっから始まんの? Tapi aku pernah dipukulin karena waktu ada upil mumpul dihitung anak cewek. Terus aku bilang, ada upil tuh. Terus ceweknya bilang, kenapa kamu bilang itu sekarang gini? Oke, hari ini selesai sampai sini ya. Terima kasih sudah nonton video hari ini juga. Kalian enjoy sama pacar ya. Aku akan menikmati hidup sendiri. Yes.